Sejarah begalan. Begalan pertama kali dikenalkan kepada masyarakat pada masa Bupati Banyumas ke-14, yaitu Raden Adipati Cokronegoro pada tahun 1850. Dikisahkan dulu Adipati Wirasaba hendak menikahkan putri bungsunya, yaitu Dewi Sukesi, dengan putra sulung Adipati Banyumas yang bernama Tirta Kencana. Setelah pernikahan tersebut, dari pihak pengantin pria ingin memboyong kedua mempelai tersebut dari Wirasaba ke Banyumas dengan membawa pernak-pernik seperangkat alat rumah tangga atau alat dapur. Hal tersebut dikenal dengan sebutan ngunduh manten. Rombongan tersebut berangkat dari Wirasaba ke Banyumas dengan menyeberangi Kali Serayu dengan menaiki krapyak atau getek atau rakit. Ketika melewati hutan yang angker, rombongan tersebut dihentikan oleh begal yang berpakaian serba hitam dan dikisahkan membawa pedang. Lalu terjadi percekcokan di antara mereka, sehingga pertempuran pun tak dapat terhindarkan. Namun pertempuran dimenangkan oleh rombongan dari Wirasaba. Jadi begalan berasal dari kata begal atau perampokan. Mengulik filosofi begalan Banyumas. Tradisi begalan merupakan pertunjukan yang dilakukan oleh dua tokoh, yaitu Ki Gunareka sebagai tokoh protagonis dan Ki Rekaguna sebagai peran antagonis. Ki Gunareka merupakan sebutan bagi tokoh yang membawa alat-alat begalan, yaitu berenong kepang. Sedangkan Ki Rekaguna bertindak sebagai tokoh begal atau rampok. Pelaksanaan begalan dilakukan sebelum rombongan mempelai pria memasuki resepsi pernikahan, di mana Ki Rekaguna yang akan mencegatnya, dan Ki Rekaguna menanyakan apa alat-alat yang dibawa Ki Gunareka. Salah satu aspek yang menarik yaitu penggunaan berbagai alat-alat begalan. Bukan sekedar properti, namun alat-alat dapur yang penuh makna simbolis dan penuh makna yang mendalam, khususnya dalam mengajarkan pengantin tentang berbagai hal yang berguna untuk menjalankan rumah tangga. Di acara begalan ada alat-alat yang dibawa dan banyak mengandung filosofi. Apa saja alat-alat tersebut dan apa filosofinya? Di antara alat-alat yang mengandung filosofi dalam begalan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, wangkring atau mbatan atau pikulan. Wangkring atau mbatan merupakan alat yang digunakan oleh Ki Gunareka untuk memikul berenong kepang. Wangkring ini merupakan simbol keseimbangan, dipikul bersama, yaitu mengajarkan kedua mempelai untuk memiliki keseimbangan
rasa cinta kasih sayang dalam menjalankan pernikahan. Diharapkan tidak ada paksaan di antara keduanya, antara keluarga istri ataupun keluarga suami diharuskan saling mendukung. Yang kedua adalah ian. Ian termasuk alat yang digunakan untuk menaruh nasi saat hendak dikipasi dengan ilir. Pada tradisi begalan, ian termasuk simbol bumi sebagai tempat untuk berpijak. Yang ketiga adalah ilir. Ilir atau biasa dikenal dengan kipas bambu, termasuk simbol untuk membedakan antara yang baik serta buruk. Maknanya yaitu bagi yang telah berkeluarga untuk bisa meredam emosi saat menghadapi masalah. Apabila salah satu sedang emosi, maka yang satunya harus bisa menyejukkan hati serta pikirannya. Yang keempat adalah kukusan. Kukusan merupakan anyaman bambu untuk penanak nasi berbentuk kerucut, mempunyai makna untuk memperjuangkan kecukupan hidup saat sudah berumah tangga. Yang kelima adalah kekep. Kekep atau tutup kukusan yang bermakna agar istri harus berbakti kepada suaminya. Istri harus mendengarkan segala sesuatu yang suami katakan. Baik antara suami dan istri diharapkan untuk saling melengkapi dan juga menutupi kekurangan antara satu dan lainnya. Yang keenam, cowek dan mutu. Cowek dan mutu merupakan sepasang alat yang bermakna sepasang suami istri untuk menerima segala sifat baik dan buruk pasangannya. Jangan hanya menerima sifat baiknya saja tanpa menerima sifat buruknya. Karena dalam hubungan rumah tangga pasti akan ada manis dan pahitnya. Oleh karena itu harus dijalani dengan penuh kesabaran. Yang ketujuh adalah centong. Centong kayu atau centong tempurung kelapa merupakan simbol introspeksi diri. Diharapkan saat terjadi perselisihan ketika sudah berumah tangga, suami dan istri dapat menyelesaikan perselisihan dengan baik. 8 adalah siwur. Siwur adalah alat yang digunakan untuk mengambil air terbuat dari tempurung kelapa. Merupakan simbol bagi suami istri agar bisa mengendalikan hawa nafsunya dan tidak boleh menabur perasaan cinta atau kasih sayang kepada orang lain. Yang kesembilan adalah irus. Irus digunakan untuk mengambil ataupun mengaduk nasi yang terbuat dari tempurung kelapa atau kayu. Merupakan simbol setelah berumah tangga agar tidak tergiur atau tergoda dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan retaknya rumah tangga. Yang ke-10 adalah pari atau padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Memiliki makna bahwa pernikahan diharapkan menjadi media untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Begalan adalah kearifan budaya lokal yang harus kita jaga dan kita lestarikan.
Tradisi ini biasanya dilakukan apabila ada acara pernikahan, yaitu anak sulung menikah dengan anak bungsu, anak sulung menikah dengan anak sulung, dan anak bungsu menikah dengan anak bungsu. Pada akhir pertunjukan begalan, seluruh perkakas yang dibawa dari kesenian begalan diperebutkan oleh seluruh penonton. Setelah Ki Rekaguna memecahkan kendil yang dipikul oleh Ki Gunareka. Itulah sedikit gambaran dari alat-alat begalan. Dan saat ini begalan ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda sejak tahun 2018. Demikian sekilas informasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun kekeliruan, silahkan untuk dilengkapi. Sekian dari saya, terima kasih. Salam Rahayu. Sumber Radar Banyumas, akun Kadipaten Wirasaba, dan berbagai sumber lainnya.